saya Diklat TPNS golongan 2 angkatan 63 Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan keamanan pemberian cairan elektrolit pekat dengan menggunakan lembar form monitor di ruang ICU RSUD Blambangan Banyuwangi. Latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah di mana yang kita ketahui elektrolit pekat merupakan cairan elektrolit berkonsentrasi tinggi, di mana untuk pemberiannya perlu pengawasan dan monitor ketat karena dapat menimbulkan komplikasi seperti plebitis, tromboplebitis atau ekstravasasi. Kemudian alasan yang kedua yaitu di mana 6 sasaran keselamatan pasien, salah satu poin di 6 sasaran keselamatan pasien tersebut terdapat poin peningkatan kewaspadaan pemberian cairan elektrolit pekat atau obat high alert. Dan kemudian yang terakhir untuk mencegah terjadinya KTD sehingga tidak merugikan pasien atau menghambat penyembuhan kondisi pasien. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya sebagai penulis mengangkat isu yang ada di ruang ICU mengenai kurangnya keamanan pemberian cairan elektrolit pekat di ruang ICU RSUD Blambangan. Kemudian inovasi saya untuk menangani isu tersebut yaitu membuat lembar form monitor sehingga dapat meningkatkan keamanan pemberian cairan elektrolit pekat dengan menggunakan form monitor di ruang ICU RSUD Blambangan Banyuwangi. Untuk tujuan penulisan tersebut, yang pertama, terwujudnya peningkatan keamanan pemberian cairan elektrolit pekat dengan menggunakan form monitor. Yang kedua, melakukan identifikasi isu dan melaksanakan kegiatan pemecahan masalah di ruang intensif care unit atau ICU RSUD Blambangan. Untuk yang ketiga, memberikan pelayanan yang lebih optimal di ruang ICU RSUD Blambangan. Untuk manfaatnya tersendiri terdapat dua manfaat, yaitu bagi internal dan eksternal. Untuk yang internal, yang pertama yaitu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang nilai-nilai aneka yang berhubungan akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, dan anti korupsi, serta etika publik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan sebagai pelayan publik. Kemudian manfaat bagi eksternal, yang pertama meningkatnya keamanan pemberian cairan elektrolit pekat dengan menggunakan lembar form monitor di ruang ICU RSUD Blambangan. Yang kedua, memberikan bahan masukan dan usulan untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, membangun stigma positif dan kepuasan masyarakat terhadap aparatur sipil negara sebagai pelayan publik yang jujur, bersih, dan berintegrasi tinggi. Kemudian saya sebagai penulis mengangkat isu 5 isu yang ada di ruang ICU RSUD Blambangan. Yang pertama, kurangnya keamanan pemberian cairan elektrolit pekat di ruang ICU RSUD Blambangan. Yang kedua, kurang optimalnya kegiatan pelaporan lab kritis di ruang ICU RSUD Blambangan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan keluarga tentang etika batuk di ruang ICU RSUD Blambangan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan keluarga tentang hak dan kewajiban pasien di ruang ICU RSUD Blambangan. Yang kelima, kurangnya pengetahuan keluarga tentang pemakaian APD di ruang isolasi ICU RSUD Blambangan dengan menggunakan metode AKPL. Dari metode AKPL dikerucutkan kembali menggunakan metode USG, di mana didapatkan isu tentang kurangnya keamanan pemberian cairan elektrolit pekat di ruang ICU RSUD Blambangan. Untuk memecahkan isu tersebut, terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan coach. Kemudian melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala ruangan. Yang keempat, membuat lembar form monitor. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada teman sejawat terkait pengisian form monitor. Yang keenam, melakukan lembar pengesahan kepada kepala ruangan dan mentor serta coach, di mana tujuannya untuk menerbitkan form tersebut kepada rekam medis. Kemudian yang ketujuh, melakukan uji coba pengisian form monitor. Yang kedelapan, melakukan evaluasi terhadap pengisian form monitor. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun laporan rancangan aktualisasi. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.